Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat manusia di muka bumi ini sebagai wakilnya. Dititipkan kepada mereka sejumlah amanah dalam rangka melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan dunia. Oleh karenanya segala bentuk kenikmatan yang dimiliki dan dirasakan oleh umat manusia sesungguhnya adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah harta benda yang diamanahkan, digunakan, dimanfaatkan dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya dari kalangan fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, orang-orang yang membutuhkan. Maka orang yang enggan untuk menunaikan kewajiban yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Allah katakan, jangan sekali-sekali orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka sebagai sebuah karunia, khairal lahum, baik bagi mereka. Jangan dikira dengan tidak berbagi, jangan dikira dengan tidak berinfak, jangan dikira dengan tidak berzakat, lalu kemudian hartanya semakin bertambah dan tidak berkurang. Jangan dianggap dengan mengeluarkan harta akan mengurangi kekayaan, tetapi justru di sanalah Allah akan memberikan keberkahan, menambahkan secara lahiriah dan secara batiniah, berupa kebahagiaan, berupa ketenangan jiwa kepada orang-orang yang berbagi dengan sesama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa syarrul lahum." Justru sikap bakhil itu adalah buruk bagi mereka, mencelakakan mereka dunia dan akhirat. Di dunia ini tidak ada orang yang mau berteman dengan dia, tidak ada orang yang mau membantu, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mendoakannya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, orang pun cuek sebagaimana dia cuek juga dengan orang lain. Kehidupannya menjadi sempit, rezekinya dipersempit oleh Allah, hatinya juga dipersempit, kehidupannya dipersempit. Syarrul lahum, itu di dunia. Dan di akhirat kelak kata Allah SWT, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwa harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan nanti di yaumil qiyamah. Menurut keterangan hadis bahwa orang yang enggan menunaikan kewajiban zakatnya, maka harta itu nanti akan diubah menjadi ular yang besar, yang mengerikan, yang berbisa, kemudian melahap orang yang bakhil tersebut. Wal'iyadzubillah. Keterangan lain menyebutkan bahwa harta itu nanti akan dijadikan bara api di neraka kemudian dikelungkan di lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah ingatkan dalam lanjutan ayat, "Walillahi mirathus samawati wal ardh." Dan milik Allah lah warisan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada umat manusia untuk kemudian digunakan sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat bakhil ini tidak akan menyatu pada diri orang-orang beriman. Dalam hadis disebutkan bahwa sifat kikir itu tidak akan menyatu pada diri orang-orang beriman. Artinya kalau ada orang yang kikir, sungguhnya keimanannya telah lenyap, minimal mengalami penurunan. Dan sebaliknya,
orang yang dermawan, maka dialah sesungguhnya orang yang beruntung, dialah orang yang menang. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam surah Al-Hasyr, barang siapa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, maka sungguhnya mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, dia akan dicintai oleh sesama manusia. Orang akan selalu mendoakannya. Dengan doa itu mereka akan merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih mulia dan yang lebih istimewa lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka membentuk karakter menjadi orang yang dermawan perlu latihan, pembiasaan. Dalam keadaan lapang kita banyak berbagi. Dalam keadaan sempit kita tetap berbagi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Fis sarra'i wad dharra. Karena orang beriman itu dalam keadaan susah pun dia bisa berbagi dengan sesama. Selain latihan mujahadah, riyadhah, juga harus disertai dengan doa. Nabi SAW mengajarkan kita doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di antaranya adalah a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan kikir. Mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kita dari sifat tercela ini dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama, gemar berbagi, dan kemudian menunaikan kewajiban kita yang wajib berupa zakat, yang sunnah berupa infak dan sedekah, dan jenis-jenis kepedulian lainnya. Hadanallahu wa yakum ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.